A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Anak-anakku yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih dalam seri belajar ilmu tajwid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi wasilah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti perintah-perintah beliau dijadikan sebagai umat yang nantinya akan mendapat syafaat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita seperti apa yang sudah-sudah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, silahkan disiapkan Al-Qur'annya, buku tulis dan lembar tugasnya yang sudah bisa di-download di link yang ada di biodata di bawah ini. Jadi silahkan disiapkan biar kajian kita, ilmu yang kita dapatkan lebih manfaat, lebih barokah. Marilah kita bersama-sama tawasulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang menjadi hajat kita, hajat guru kita, hajat orang tua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Liridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi membawa lancar dan manfaat kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Silahkan simak dengan teliti penjelasan yang akan Pak Munawir sampaikan. Silahkan dicatat, ditandai ketika ada hal-hal yang penting yang nantinya bisa kalian ulang kembali ketika ada hal-hal yang belum paham. Silahkan simak, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah semuanya, hari ini kita akan memasuki bab bahasan ra tafhim dan ra tarkik. Ra tafhim dan ra tarkik. Jadi ini harapannya nanti adalah kita kompetensi seperti yang sudah-sudah. Kita akan mengetahui teori tentang bagaimana membaca ra, tafhim, dan tarkik. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran, dan harapannya nanti kita bisa tahu, bisa mengidentifikasi kapan kita harus membaca ra, tafhim, dan kapan kita harus membaca tarkik. Ketika ketemu baca huruf ra di Quran dimanapun tempatnya, kita bisa. Baik, kita mulai saja. Ra tafhim dan ra tarkik. Cara membaca ra ada dua cara, yaitu tafhim dibaca tebal dan tarkik dibaca tipis. Tebal ini biasanya identik dengan mecucu. Jadi suaranya ra itu ada perpaduan tebal. Kalau tipis itu identik dengan rada meringis, agak-agak meringis. Khair, nyengir gitu ya. Namun pada kondisi tertentu, ra boleh dibaca tafhim atau dibaca tarkik. Istilah ilmu tajwidnya adalah jawazul wajhain.
Di mana itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Baik. Setidaknya ada 7 ketentuan ro tafhim dan 6 ketentuan ro tarkik. Nanti akan kita jelaskan ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak berikut, nanti di akhir akan Pak Munawir sampaikan simpulannya. Oh, ternyata ro tafhim itu di sini, ro tarkik itu di sini. Sudah siap? Kalau sudah siap, break, siapkan pulpennya, siapkan Qur'annya, dan siap-siap untuk mencatat hal-hal yang penting yang kira-kira bisa kalian catat. Ketentuan ro tafhim. Nih. Berharokat fathah, fathatain, dhammah atau dhammatain. Ro berharokat fathah, fathatain, dhammah atau dhammatain. Contoh, mirrabbihim, mirrabbihim, khaira, mirrusulina, ghafurur rahim. Nah, ini. Huruf-huruf ro yang berharokat ini nanti dibaca tafhim, dibaca tebal. Nah, yang nanti astaghfartalahum berharokat sukun, tapi sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Ini sukun, sebelumnya fathah. Ini sukun, sebelumnya dhammah. Astaghfartalahum turhamun. Disukun karena waqaf, sebelumnya fathah atau dhammah. Jadi anak-anak, yang dilihat itu bukan real tulisannya. Ya, yang dilihat itu bukan real tulisannya, tapi bunyi akhirnya apabila kalau di waqaf. Wal abtar. Ini ro. Realnya adalah ro. Abtar, tapi di akhirnya itu adalah bunyinya disukun. Wal abtar. Jadi yang dilihat itu adalah suara ro di akhirnya. Fiz zubur. Nah, ini ro kasroh. Kalau kalian tidak teliti nanti, dikira kasroh itu ro yang berharokat kasroh itu adalah tarkik. Tapi karena ini disukun karena waqaf, sebelumnya berharokat dhammah, maka kalian bacanya tafhim. Fiz zubur. Bukan fiz zubur. Ya, tipis. Dibaca tebal. Wal fajr. Nah, ini juga sama. Sukun karena waqaf, sebelumnya didahului oleh fathah atau dhammah. Nah, ini. Ya. Disukun karena waqaf, sebelumnya huruf berharokat sukun didahului oleh fathah atau dhammah. Ini ada ra yang dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya huruf berharokat sukun, sebelumnya lagi ada fathah atau dhammah. Nah, yang seperti ini dibaca tafhim. Kenapa? Karena pada hakikatnya ra ini dibaca sukun, bukan realnya ya yang dilihat. Jadi kalian harus teliti benar. Wal fajr. Nah, wal fajr, ra-nya dibaca sukun. Walakas syukur. Walakas syukur. Ra-nya dibaca tafhim. Karena dia apa? Dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun dan sebelumnya berharokat dhammah. Ma'al abrar. Nah, ini juga sama. Realnya tulisannya itu dibaca kasroh. Kalau menurut kaidah ro yang dibaca kasroh itu tarkik, tapi karena ini diwakafkan, maka dia jadi sukun. Ma'al abrar. Nah, sebelumnya alif yang diiringi oleh fathah atau wawu sukun yang diiringi oleh dhammah. Wal ghafur. Berharokat sukun sebelumnya kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la yang berharokat selain kasrah. Nah, ini. Irkhasun labil mirsad. Nah, secara umum kaedahnya kalau ra sukun didahului oleh fathah itu tarkik.
didahului oleh kasroh, maaf. Secara umum kalau ro itu ro sukun didahului oleh kasroh, itu adalah tarkik. Tapi karena dia bertemu dengan huruf isti'la, maka dia dibaca tafhim. Ir khos, ora ir, tapi ir khosun. Labir mir so, labil mir sod, ora mir, bukan mir, tapi mir. Roknya tebal karena bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Huruf isti'la itu cirinya adalah ketika dia di fathah suaranya o. Kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ini kalau di fathah suaranya o. So, do. Nah, itulah ciri-ciri huruf isti'la. Kemudian yang terakhir ini ada hamzah wasol, ya. Berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasrah atau hamzah wasol. Irji'i. Nah, inirtabtum. Ini ra sukun didahului oleh hamzah wasol. Inirtabtum. Amirtabu. Nah, ini ada alif. Ini ada hamzah wasolnya. Amir tabu. Nah, ini kaitannya dengan kaidah ro tafhim. Jadi, anak-anak, ini intinya adalah sama seperti lafzul jalalah. Lihat harokat di atas sama harokat di bawah. Jadi, ro kalau harokatnya ketika waqaf maupun ketika hidup dia diharokat di atas, fathah dhammah atau sukun didahului oleh fathah dhammah, maka dia dibaca tafhim. Itu kaidah umumnya. Tapi kalau didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, ro sukun berharokat kasroh, atau mungkin dia berharokat kasroh, dia dibaca tarkik. Tapi kalau ada pengecualiannya ini tadi, ada iltimasnya, pengecualiannya istisna. Ada pengecualiannya, jadi kalau bertemu dengan huruf isti'la, maka dia dikecualikan. Nah, ini kaidah umumnya untuk ro tafhim. Pokoknya nek di atas, harokatnya di atas, fathah dhammah, ro sukun didahului oleh fathah atau dhammah, itu biasanya adalah tafhim. Tinggal nanti dilihat ada faktor pengecualiannya atau tidak. Baik. Nah, sekarang tarkik. Intinya tadi seperti itu tadi. Kuncinya adalah ro berharokat kasroh atau ro sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh. Kuncinya itu. Kita lihat. Berharokat kasroh atau kasrotain. Karimun, rijalun, bidurrilla fi khusrin, bidurrilla fi khusrin. Nah, khusrnya ini dia tebal, khusr. Karena apa? Sukun, ro-nya dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya sukun dan dhammah. Jadi harus kayak gitu, harus tahu di mana. Tapi kalau dia dilanjutkan la fi khusrin illa gitu, itu menjadi tarkik. Baik. Fir'aun. Nah, ro sukun sebelumnya kasrah. Berharokat sukun tapi sebelumnya berharokat kasrah. Sebelumnya bukan huruf isti'la. Mirfaqa, mirfaqa, fabashshirhum. Fabashshirhum, ra-nya tipis. Sir, fabashshir, mir, fir. Nah, seperti itu. Nah, ro sukun sebelumnya kasrah diiringi oleh huruf isti'la dalam dua kata. Di beda lain. Wala tusa'ir, nah, wala tusa'ir khadzaka. Nah, ini karena ro sukun didahului tapi ketemu dengan huruf isti'la, maka dia dibaca tafhim. Fasbir, sabra, fasbir, sabra, ro sukun
sebelumnya kasrah tapi bertemu dengan huruf isti'la. Disukun karena wakaf sebelumnya ya mati. Nah, ini pengecualian yang di atas. Disukun karena wakaf sebelumnya ya mati dan sebelumnya fathah. Biyadikal khair. Nah, rotok meringis. Bacanya agak meringis. Al-basir, qadir, seperti itu. Oke. Wal kafir, min nasir, anta mudzakir. Nah, dibaca wakaf, dibaca sukun karena wakaf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini sukun sebelumnya kasroh, sukun sebelumnya kasroh. Fi dzikr iyyakum wal kibr. Nah, ro-nya dibaca tipis. Karena apa? Ro yang diwakafkan sebelumnya sukun dan ada huruf berharokat kasroh. Nah, ini anak-anak. Jadi, kata kuncinya seperti itu tadi. Jadi, kalau di atas ro-nya bunyinya ya, yang menjadi patokan adalah bunyi ro-nya. Ro-nya dibunyikan kasroh atau disukun. Tinggal lihat di atas atau di bawah, fathah, dhammah atau kasroh, kan kayak gitu. Kalau di atas fathah atau dhammah berarti tafhim, kalau di bawah berarti tarkik. Itu ilmu bodonnya atau rumus gampangnya kita dalam mengingat-ingat kalau tidak hafal kaidah-kaidah yang ada. Baik anak-anak, kalau sampai saat ini ya, sampai di sini silahkan kalian siapkan lembar kerjanya, di-post dulu YouTube-nya. Jikalau memang belum, silahkan kalian download di link berikut ini. Nah, ini ada bisa download lembar kerjanya. Ini akan muncul linknya, kalian dapatkan dulu sini. Terus biar update terus, silahkan kalian subscribe di sini ya. Tanda loncengnya dihidupkan. Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakan ini. Ini ada lembaran lembar kerjanya. Kalian kerjakan, terus nanti mintalah orang tua kalian atau guru kalian untuk mengoreksinya, benar atau salah kerjanya ini. Identifikasi ya. Ini ada ro berharokat dhammah berarti tafhim karena harokat berharokat dhammah. Begitu juga dengan yang lain. Ini lembar kerja 1. Lembar kerja 2-nya ini kalian kerjakan dan terima kasih selesai. Nanti kalau ada yang masih ditanyakan silakan kalian bisa bertanya kepada Pak Munawir ya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.